Nah, kalau memang Sandiaga Uno ini masih ngotot mau bikin wisata halal, ya sebaiknya Puncak Bogor, Jawa Barat itu saja dijadikan pusat wisata halal dunia. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Lagi ribut-ribut soal wisata halal. Ternyata bukan cuma makanan yang ada label halal dan haramnya, tapi wisata pun sekarang ini di-branding pakai label halal. Luar biasa memang Indonesia ini. Jujur saja ya, saya sendiri tidak paham bagaimana sih sebenarnya konsep wisata halal itu. Sampai sekarang belum ada kejelasan soal konsep wisata halal yang digaung-gaungkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Atau label wisata halal ini cuma gimmick saja? Apakah seperti itu? Ya, banyak pertanyaan sebenarnya soal konsep wisata halal ini. Apakah di tempat wisata halal tersebut ini hanya menjual makanan dan minuman yang halal bagi umat muslim saja? Apakah seperti itu? Apakah di tempat wisata halal itu tidak dibolehkan adanya hewan seperti babi dan sejenisnya? Apakah di tempat wisata halal itu tidak diperbolehkan ada jualan makanan dan minuman non halal? Apakah seperti itu konsepnya? Sampai detik ini masih belum ada kejelasan soal itu. Nah, jika itu yang terjadi, maka potensi untuk menjaring wisatawan dari kalangan non-muslim ini bisa saja terancam akan hilang kalau menurut saya. Nah, perlu dicatat bahwa branding atau label wisata halal itu kan konsep marketing untuk negara-negara non-muslim seperti Jepang, Korea, dan seterusnya. Tujuannya untuk apa? Ya tentu saja untuk menggait wisatawan dari negara-negara muslim. Ya contohnya seperti Indonesia ini. Jadi itulah awal mula adanya konsep wisata halal. Ya wajar saja karena di Jepang dan di Korea ini kan susah kalau mencari makanan yang halal. Benar nggak? Nah, apalagi kalau mau mencari tempat ibadah di lokasi pariwisata, ya tentu tidak segampang seperti tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan jika bicara soal Indonesia, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Jadi yang diperlukan itu seharusnya yang menarik wisatawan dari kalangan non-muslim. Maka yang benar itu ya harusnya bikin wisata non-muslim, bukan malah bikin wisata halal. Ya, saya juga kadang heran, kenapa mikirnya ini suka kebalik-balik ya? Lah, wong mau wisata saja kok ribetnya seperti ini. Ada halal dan haram lah segala macam. Nah, jujur saja ya, saya nggak habis pikir dengan ide konsep soal wisata halal ini. Emangnya kurang halal gimana lagi tempat wisata di Indonesia? Sekarang coba perhatikan saja, jangankan tempat-tempat wisata, lawang mall saja, ini ada musolahnya kok. Malah ada juga yang ada masjidnya. Dan itu ada banyak sekali di Indonesia. Jadi masih kurang islami dan halal gimana lagi coba. Saya kok jadi curiga ya, apakah Sandiaga Uno ini mau jadi capres wisata halal 2024? Ya bisa jadi Sandiaga Uno ini sudah ancang-ancang ingin mengambil suara dari muslim konservatif. Ya maklum saja kan waktu Pilkada DKI Jakarta dia ini mendapatkan suara dari kelompok itu. Jadi ya wajar jika kemudian kelompok suara itu harus dijaga oleh Sandiaga Uno. Tentu ya dengan kebijakan-kebijakan yang berbau agama, termasuk branding wisata halal ini. Ya kalau menurut saya ya, yang diperlukan di dunia pariwisata itu, ya peremajaan dan modernisasi tempat-tempat wisata kita. Tak perlu lagi pakai label wisata halal. Cukup diberi logo halal dan non-halal saja untuk gerai-gerai atau outlet-outlet penjual makanan dan minuman. Saya rasa itu saja sudah cukup. Seperti apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh negara tetangga kita, yaitu Singapura. Singapura itu negaranya kecil, penduduknya juga kecil, dan bukan negara Islam. Tapi banyak juga wisatawan dari kalangan muslim maupun non-muslim yang berkunjung ke sana. Padahal mereka ini tidak pakai label wisata halal seperti yang dicanangkan atau digaungkan oleh Sandiaga Uno. Nah, kalau memang Sandiaga Uno ini masih ngotot mau bikin wisata halal, ya sebaiknya Puncak Bogor, Jawa Barat itu saja dijadikan pusat wisata halal dunia. Setuju juga? Ya kan banyak sekali wisatawan asal Timur Tengah yang berkunjung ke sana. Bahkan saat corona masih merebak, kawasan wisata Puncak Bogor ini tetap dipadati turis asal Timur Tengah. Luar biasa terkenal kan? Bahkan kalau dibandingkan dengan Aceh ya jauh lah perbandingannya.
Kawasan Puncak Bogor ini sudah menjadi destinasi wisata favorit bagi kalangan turis asal Timur Tengah. Bahkan Raja Arab saja suka kok berlibur di Bali, padahal Bali ini juga tidak memakai label wisata halal. Nah, jadi kenapa harus pakai label wisata halal? Nah, melihat kondisi seperti ini, apakah masih perlu pakai label wisata halal? Malah baru-baru ini ada berita soal kematian anjing yang juga ini dikaitkan dengan wisata halal di Aceh Singkil sana. Nah, beritanya ini viral di media sosial. Jadi menurut berita yang saya baca, anjing hitam yang mati itu bernama Canon. Si anjing itu mati setelah ditangkap oleh Satpol PP untuk dipindahkan dari Pulau Banyak, Aceh Singkil. Nah, sebelum mati, anjing yang bernama Canon itu dibungkus lakban dan dimasukkan ke dalam karung sehingga tak bisa bernafas dan kemudian mati. Nah, menurut pengakuan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Aceh Singkil, Ahmad Yani, ini membantah pihaknya menyiksa anjing yang diamankan dari sebuah lokasi wisata di Pulau Banyak hingga mengakibatkan si anjing itu mati. Menurutnya, anjing itu mati karena stres. Stres kok bisa mati ya, luar biasa memang. Padahal anjing itu kan ada pemiliknya, bukan anjing liar yang tidak ada pemiliknya. Lah hewan peliharaan orang dan ada pemiliknya. Kok Satpol PP ini main tangkap saja sampai akhirnya si anjing ini mati? Nah, tidak heran jika kemudian banyak netizen yang mengecam terhadap aksi Satpol PP tersebut. Bahkan Satpol PP itu juga mendapatkan somasi dari Yayasan Peduli Hewan. Ya, tapi biar nggak penasaran, sebaiknya silakan disimak dulu cuplikan video penangkapan anjing tersebut oleh Satpol PP. Berikut cuplikan videonya. Nah, gimana pendapat Anda setelah menonton cuplikan video penangkapan anjing tersebut? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Nah, melihat kejadian yang ada di Aceh ini, saya berharap agar pihak pemerintah setempat ini membuat SOP yang tepat untuk mengevakuasi anjing, terutama anjing liar. Jangan sampai kemudian ini ada penyiksaan, apalagi sampai menyebabkan kematian. Tentu hal tersebut tidak diinginkan oleh banyak pihak. Perlu diwaspadai bahwasanya label wisata halal yang terus digaungkan oleh Sandiaga Uno dan juga mendapat dukungan dari pihak MUI ini bisa menyebabkan atau menimbulkan sifat brutalisme terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tahu tidak, lawong anjing liar berkeliaran di pelataran Masjidil Haram saja ini tidak sampai dibunuh dan disiksa kok. Bahkan itu bukanlah suatu masalah menurut kepolisian atau askar penjaga keamanan di Masjidil Haram tersebut. Nah, jika anjing berkeliaran di kawasan Masjidil Haram saja ini tidak mendapatkan kekerasan, terus kenapa anjing yang berkeliaran di tempat wisata halal Indonesia ini harus mendapatkan kekerasan? Coba, ayo mikir. Bahkan kalau Anda tahu, Presiden Turki Erdogan ini juga memelihara anjing. Dia pernah kok mengunggah anjingnya ini di Twitter dan menyampaikan pesan, teman-teman, hewan dipercayakan kepada kita oleh Tuhan kita. Mari kita memiliki mereka, mari kita lindungi mereka. Begitu kata Erdogan melalui cuitannya. Bahkan Erdogan bersama istrinya ini juga pernah kok memamerkan saat kebersamaan bersama anjing peliharaannya. Nah, anehnya, kenapa para pemuja Erdogan di sini kok malah banyak yang mendukung kekerasan terhadap anjing yang dilakukan oleh Satpol PP di Aceh? Nah, ada apakah dengan mereka ini? Mungkin ada yang tahu alasannya, ya silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya terus jaga NKRI. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.